Tidak semua yang kamu bantu akan berterima kasih, tidak semua yang kamu tolong akan mengingat perjuanganmu. Dan kadang, yang kamu selamatkan dengan sepenuh hati, justru menjadi orang pertama yang menusukmu tanpa ragu. Itulah kenyataan pahit yang harus kamu sadari. Tidak semua orang layak menerima kebaikanmu. Kebaikan tanpa arah akan menjadi senjata yang berbalik menusukmu. Dan ketulusan yang diberikan kepada orang yang salah hanya akan menguras hatimu sampai habis. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu sering mengorbankan diri demi orang yang tak pernah benar-benar peduli. Kamu bukan matahari yang harus menyinari semua arah. Kamu juga bukan pahlawan yang wajib menolong setiap tangan yang terulur. Kamu hanya manusia yang punya batas tenaga, batas waktu, dan batas luka. Jika kamu terus memaksa menolong semua orang, kamu akan kehabisan cahaya sebelum menyelesaikan perjalananmu sendiri. Kamu akan kehilangan arah dan kehilangan jiwa yang sebenarnya ingin kamu sembuhkan. Afirmasi ini harus kamu tanamkan dalam-dalam. Saya berhak memilih siapa yang pantas menerima energi dan kebaikan saya. Karena kebaikanmu itu suci, energi hatimu itu mahal. Jangan serahkan semuanya pada mereka yang hanya tahu cara menerima tanpa pernah berniat memberi kembali. Terlalu sering kita mengira bahwa menjadi baik berarti harus selalu mengorbankan diri sendiri. Terlalu sering kita percaya bahwa menolong semua orang adalah bentuk kasih yang tertinggi. Padahal kenyataannya, batas antara tulus dan bodoh itu tipis. Dan kamu tak perlu merasa bersalah karena belajar berkata, cukup. Kamu bukan jahat karena berhenti menolong. Kamu justru sedang melindungi kedamaian batinmu. Kamu sedang melindungi cahaya di dalam dirimu yang terus padam karena terlalu sibuk menerangi orang lain. Kamu sedang belajar bahwa tak semua luka datang dari musuh. Kadang justru dari mereka yang pernah kamu tolong, kamu lindungi, dan kamu percaya. Hari ini saya ingin kamu bangkit dengan kesadaran yang baru. Kesadaran bahwa kebaikan harus disertai kebijaksanaan. Saya ingin kamu hidup dengan mata yang jernih dan hati yang teguh. Kamu berhak untuk tidak disalahgunakan. Kamu berhak untuk memilih siapa yang ada di dalam lingkaran hidupmu. Bantulah mereka yang benar-benar ingin berubah. Bukan mereka yang menjadikanmu pelampung untuk tetap hanyut. Tolonglah mereka yang punya kemauan untuk berdiri, bukan mereka yang menjadikanmu alasan untuk terus jatuh. Dan tanamkan baik-baik dalam hatimu afirmasi ini. Saya bukan tempat sampah emosional siapapun. Saya bukan korban dari rasa bersalah. Saya berhak dikelilingi orang-orang yang sehat secara hati dan niat. 1. Orang yang tidak mau berubah. Kamu sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan perasaanmu. Kamu sudah duduk berjam-jam mendengarkan keluhan mereka. Bahkan ketika hatimu sendiri sedang retak, kamu masih berusaha menjadi penopang bagi mereka. Tapi semua itu terasa sia-sia, karena setiap kata yang kamu ucapkan hanya masuk telinga, tapi tidak pernah menyentuh hati mereka. Mereka mendengarmu, tapi tidak pernah benar-benar berniat berubah. Berhentilah memaksakan cahaya kepada seseorang yang memilih tinggal dalam gelap. Kamu bisa memegang tangannya, tapi kamu tidak bisa berjalan menggantikan langkahnya. Karena pada akhirnya, perubahan bukan tentang berapa banyak kamu peduli, tapi tentang apakah mereka mau membuka mata dan mengambil keputusan untuk bangkit. Jika mereka sendiri tak punya niat, maka semua upayamu hanya akan jadi peluh yang dibuang angin. Tolonglah mereka yang memang ingin disembuhkan, tapi tinggalkan mereka yang hanya ingin mengeluh tanpa pernah ingin belajar. Jangan seret dirimu ke dalam lingkaran keputusasaan yang tidak kamu ciptakan. Ingat, kamu tidak dilahirkan untuk menyelamatkan semua orang, apalagi mereka yang tak ingin diselamatkan. Kamu bukan solusi bagi orang yang menolak membuka diri untuk berubah. Afirmasi ini perlu kamu tanamkan dalam hati. Saya tidak bertanggung jawab atas hidup orang yang memilih tetap terluka. Kamu punya hak untuk memilih di mana kamu menyalurkan kasihmu. Jangan buang cahayamu kepada jiwa yang lebih memilih padam. Karena kebaikan tanpa arah hanya akan menjadi jerat yang akhirnya menyeretmu ikut tenggelam. 2. Orang yang selalu mengandalkanmu. Mereka tidak benar-benar ingin belajar kuat. Mereka hanya ingin kamu selalu ada untuk menyelesaikan semua kekacauan hidup mereka. Setiap kali mereka jatuh,
kamu yang pertama dicari. Setiap kali mereka panik, kamu yang harus jadi penenang. Tapi saat kamu yang butuh seseorang, mereka entah kemana. Mereka menghilang, tak peduli. Dan saat semuanya kembali tenang, mereka datang lagi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Orang seperti ini tidak sedang mencari pertolongan. Mereka sedang mencari ketergantungan. Mereka tidak butuh solusi. Mereka butuh seseorang yang bisa terus mereka bebankan. Dan sayangnya, karena hatimu terlalu lembut, terlalu mudah luluh, kamulah yang menjadi sasaran empuk. Mereka tahu kamu akan selalu ada. Mereka tahu kamu tak tega menolak. Dan mereka akan terus mengandalkan kelembutanmu, sampai kamu sendiri kehilangan kekuatan untuk bertahan. Tapi sampai kapan kamu akan terus jadi tempat pelarian bagi orang yang tidak mau belajar berdiri? Sampai kapan kamu harus memikul beban hidup orang lain, sementara bebanmu sendiri tak pernah mereka sentuh? Jangan biarkan dirimu menjadi tumpuan yang pelan-pelan roboh. Jangan biasakan orang untuk menggantungkan hidupnya padamu, sementara mereka sendiri tak pernah berusaha memperbaiki dirinya. Kamu boleh peduli, tapi jangan sampai dirimu sendiri hancur karena terlalu sering menolong yang tak pernah berniat berubah. Kamu punya hak untuk mundur. Kamu punya hak untuk bilang, "Aku lelah." Dan itu bukan egois, itu adalah bentuk perlindungan terhadap jiwamu sendiri. Tanamkan afirmasi ini dalam hatimu. Saya bukan tempat pelampiasan, saya bukan penopang abadi. Saya berhak hidup tenang dan bebas dari beban orang lain yang memilih untuk diam. 3. Orang yang tidak pernah berterima kasih. Kamu sudah bantu mereka melewati masa sulit. Kamu korbankan waktu, tenaga, bahkan uangmu. Tapi apa balasannya? Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pengakuan. Yang kamu terima hanyalah sikap dingin, seolah bantuanmu adalah kewajiban, bukan ketulusan. Hati kecilmu mungkin pernah bertanya, apa aku seburuk itu sampai tak layak dihargai? Hati-hati, karena orang seperti ini bukan hanya tidak tahu berterima kasih. Mereka lupa bahwa setiap pertolongan itu datang dari cinta yang tulus. Mereka lupa bahwa kebaikan pun bisa lelah bila terus diabaikan. Dan saat kamu terus menolong orang yang tak tahu cara menghargai, kamu sedang melukai harga dirimu sendiri secara perlahan. Berterima kasih bukan soal balas jasa, tapi itu cerminan jiwa yang tahu cara menghormati. Jika seseorang tidak bisa menghargai bantuanmu yang kecil, maka dia juga tidak akan pernah melihat nilai dari keberadaanmu yang besar. Jangan terus memberi ruang di hatimu untuk orang yang tidak tahu cara menjaga kebaikan. Kamu bukan batu loncatan, kamu bukan penopang tanpa perasaan. Kamu punya hati, dan hati itu layak untuk diperlakukan dengan hormat. Jadi mulai hari ini, jangan bantu orang yang bahkan tidak bisa mengucapkan satu kata sederhana. Terima kasih, karena dari ketidaksanggupan itulah, kamu akan tahu siapa yang benar-benar pantas menerima ketulusanmu, dan siapa yang hanya pandai menerima tanpa pernah ingin memberi. 4. Orang yang suka memutarbalikkan cerita. Berhati-hatilah dengan orang yang pandai bermain kata dan membungkus niat buruknya dengan wajah polos. Hari ini mereka tersenyum saat kamu menolong. Besok mereka menjadikan bantuanmu sebagai senjata untuk menjatuhkanmu. Kamu pikir kamu sedang menyelamatkan mereka dari keterpurukan, tapi tanpa sadar, kamu sedang membangun panggung bagi mereka untuk mempermalukanmu di hadapan orang lain. Orang seperti ini tak pernah benar-benar mencari pertolongan. Mereka hanya mencari celah untuk mengontrol, menciptakan simpati palsu, lalu memutarbalikkan fakta seakan-akan mereka korban dan kamu pelakunya. Mereka licin dan mereka tahu kapan harus bermain baik agar kamu tetap bertahan. Tapi di balik semua itu, ada racun yang perlahan menggerogoti reputasi dan kedamaian hatimu. Jangan bantu orang yang menjadikan kebaikanmu sebagai bahan gosip. Jangan bantu mereka yang menjadikan kelembutan hatimu sebagai alat manipulasi. Karena semakin kamu bertahan demi mereka tidak salah paham, semakin kamu kehilangan kekuatanmu sendiri. Dan kamu tidak harus membuktikan kepada dunia bahwa kamu tulus, jika itu mengorbankan harga dirimu. Afirmasi ini penting untuk kamu tanamkan dalam-dalam. Saya menolong dengan hati, tapi saya juga menjaga diri. Saya tidak akan lagi membiarkan siapapun mencemari kebaikan saya dengan kebohongan mereka. Kamu berhak menarik diri,
Kamu berhak melindungi cahaya dalam dirimu dari mereka yang menjadikanmu sasaran permainan licik. Karena kadang, bahaya terbesar datang bukan dari orang asing, tapi dari mereka yang tahu cara menyentuh hatimu hanya untuk menusuk dari belakang. 5. Orang yang selalu negatif. Kamu datang dengan semangat, mereka membalas dengan keluhan. Kamu bawa kabar baik, mereka malah mencemaskan yang buruk. Setiap kata positif darimu ditelan oleh sikap sinis mereka yang tak pernah puas. Berhati-hatilah, karena tanpa kamu sadari, energi gelap mereka bisa menyelimuti harimu yang terang. Mereka bukan hanya meracuni suasana, tapi juga keyakinanmu. Dan kalau kamu terus bertahan di sekitarnya, lama-lama kamu akan ikut tenggelam dalam keraguan yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Orang yang selalu negatif tidak datang untuk bertumbuh. Mereka datang untuk menularkan kehampaan yang mereka pelihara. Mereka tidak sedang mencari cahaya, mereka hanya ingin semua orang padam bersamanya. Kamu akan mulai mempertanyakan langkahmu sendiri. Kamu akan mulai takut melangkah maju karena suara mereka mengendap dalam kepalamu. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari ketakutan yang bukan milikmu. Kamu berhak menjaga semangatmu. Kamu berhak melindungi kedamaian dalam dirimu. Ada perbedaan besar antara orang yang sedang terluka dan orang yang menularkan luka. Orang yang sedang terluka butuh dipeluk, didengar, dan dikuatkan. Tapi orang yang selalu negatif, mereka tidak ingin sembuh. Mereka ingin kamu ikut merasa gagal, supaya mereka tidak merasa sendirian dalam kehancuran. Dan jika kamu terus membiarkan mereka berada di lingkaranmu, kamu sedang memberi izin untuk dirimu dilumpuhkan secara perlahan. Jadi hari ini, tarik batasanmu. Berani memilih pergi dari suasana yang membuat jiwamu lelah. Berani mengatakan tidak pada hubungan yang hanya membuatmu ragu akan cahaya yang kamu bawa. Karena dalam hidup ini, kamu bukan hanya perlu orang yang bisa kamu tolong, tapi juga orang yang bisa menyalakan semangatmu kembali. Ingat ini baik-baik, kamu bukan sumber kekuatan tanpa batas. Jagalah cahaya jiwamu. Jangan biarkan energi negatif mengambil tempat dalam taman hatimu. 6. Orang yang iri dengan kesuksesanmu. Berhati-hatilah dengan orang yang kamu bantu naik, tapi diam-diam membencimu karena kamu berdiri lebih tinggi. Mereka mungkin tersenyum di depanmu, memelukmu saat kamu berhasil, tapi di dalam hati, mereka sedang membandingkan hidupnya dengan milikmu dan merasa kalah. Kamu tidak salah apa-apa, tapi keberhasilanmu membuat mereka merasa lebih kecil, lebih gagal, dan lebih tidak berarti. Dan dari perasaan rendah diri itulah lahir racun paling halus yang bernama iri hati. Mereka bisa saja pura-pura mendukung, memuji setiap langkahmu, tapi sebenarnya mereka menyimpan dendam karena kamu melangkah lebih cepat. Dan saat kamu lengah, mereka akan menjatuhkanmu bukan dengan tangan, tapi dengan lidah. Mereka menyebar keraguan di balik punggungmu, membuat cerita agar orang lain tidak lagi menghormatimu. Mereka tidak ingin naik bersama, mereka hanya ingin kamu turun, agar mereka tak merasa ketinggalan. Inilah racun diam-diam yang paling berbahaya, tidak kelihatan, tapi mematikan. Jika kamu terus membantu orang seperti ini, kamu sedang menggali liang bagi dirimu sendiri. Karena semakin tinggi kamu naik, semakin besar pula rasa iri yang mereka pendam. Dan satu saat, mereka akan menusukmu dari belakang dengan alasan yang dibungkus topeng persahabatan. Jangan bantu orang yang tak bisa melihatmu bahagia. Jangan beri tangga pada orang yang berencana mendorongmu jatuh saat kamu sampai di puncak. Afirmasi ini harus kamu tanamkan dalam hati. Saya berhak dikelilingi orang yang ikut bersyukur saat saya naik, bukan orang yang diam-diam berdoa agar saya jatuh. Kesuksesanmu adalah berkah, bukan beban. Dan kamu tidak harus meminta maaf karena hidupmu mulai membaik. Bantu mereka yang mendoakanmu dalam diam, bukan yang membandingkan hidupnya dengan milikmu. Karena mereka yang benar-benar tulus akan ikut bahagia melihatmu bersinar. 7. Orang yang tidak punya rasa bersalah. Berhati-hatilah pada orang yang pernah menyakitimu, tapi tak pernah mengaku bersalah. Mereka bisa melukai hatimu berkali-kali, menginjak harga dirimu, merendahkanmu di depan orang lain, lalu datang kembali seolah semua baik-baik saja.
Seolah-olah kamu yang terlalu sensitif, seolah-olah semua luka yang mereka buat tak pernah benar-benar terjadi. Dan kamu dengan hatimu yang tulus kembali membuka pintu. Karena kamu percaya semua orang pantas diberi kesempatan kedua. Tapi yang kamu hadapi bukan hati yang menyesal, melainkan ego yang tahu bahwa kamu akan selalu memaafkan tanpa pernah mereka minta. Itu bukan cinta, itu perang batin yang tak pernah kamu menangkan. Kebaikanmu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah kamu terus memberikannya pada orang yang tak pernah belajar menghargai. Rasa bersalah adalah tanda bahwa seseorang masih punya hati. Tapi jika mereka bisa tidur nyenyak setelah membuatmu menangis, itu artinya luka yang kamu alami tidak pernah dianggap penting bagi mereka. Jangan bantu mereka yang tak pernah benar-benar menyesal. Jangan selamatkan orang yang nyaman menyakitimu. Karena setiap kali kamu biarkan mereka masuk kembali, kamu sedang membuka luka yang belum sempat sembuh, dan kamu sedang mengajarkan mereka bahwa menyakitimu tidak ada konsekuensinya. Afirmasi hari ini. Saya layak diperlakukan dengan hormat. Saya tidak akan membuka pintu bagi mereka yang tak pernah belajar menghargai kehadiran saya. 8. Orang yang datang hanya saat butuh. Ada orang-orang yang menghilang saat kamu tenggelam dalam kesedihan, tapi tiba-tiba muncul saat mereka butuh pertolongan. Mereka tahu cara memanipulasi perhatianmu. Mereka datang dengan wajah penuh luka, seolah dunia tak adil pada mereka. Padahal mereka hanya sedang mencari tempat pelarian, dan kamu, tanpa sadar, selalu menjadi tempat berlabuh sementara. Mereka tidak pernah benar-benar peduli pada ceritamu. Mereka hanya muncul saat cerita mereka sedang retak, dan setelah kamu bantu pulihkan mereka, mereka pergi, kembali menghilang, tanpa ucapan terima kasih, tanpa kabar, tanpa empati. Seakan kamu ini bukan manusia yang punya hati, tapi alat yang bisa digunakan kapanpun dibutuhkan. Jika kamu terus membiarkan itu terjadi, lama-lama kamu akan merasa kosong. Bukan karena kamu kurang cinta, tapi karena cintamu terus dicuri oleh mereka yang hanya datang untuk mengambil, bukan memberi. Kamu akan lelah menjadi tempat pelarian, dan kamu akan mulai merasa bahwa hidupmu hanya berguna saat orang lain sedang krisis. Ingatlah ini, kamu bukan tempat singgah, kamu rumah yang pantas dihuni dengan kesetiaan dan niat yang tulus. Jangan bantu orang yang hanya melihatmu saat gelap, tapi menghilang saat kamu butuh pelukan. Kamu berhak dikelilingi oleh orang-orang yang hadir bukan karena keperluan, tapi karena ketulusan. 9. Orang yang tidak pernah membantu dirinya sendiri. Dia punya tangan, tapi tidak pernah berusaha meraih apa yang dia butuhkan. Dia punya kaki, tapi enggan melangkah meninggalkan zona nyaman yang membuatnya tetap terjebak dalam masalah yang sama. Setiap kali dia terjatuh, dia berharap kamu yang mengulurkan tangan menjadi penyelamatnya tanpa pernah belajar untuk bangkit sendiri. Kamu memberikan segala kemampuanmu, tapi dia tetap memilih menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Orang seperti ini tidak mengerti arti perjuangan. Mereka menganggap bahwa hidup harus selalu mudah, bahwa bantuan akan datang tanpa mereka harus berusaha. Padahal sejatinya, kunci kebebasan dan kesuksesan ada pada tangan dan kaki mereka sendiri. Jika mereka terus menyerah pada ketergantungan, maka yang mereka dapatkan bukan pertolongan sejati, tapi rantai panjang yang mengikat dan mengekang kebebasan jiwa mereka. Kamu tidak boleh menjadi pelampung bagi orang yang enggan belajar berenang. Membantu memang mulia, tapi jika itu membuatmu tenggelam bersama mereka, maka bukan kebaikan namanya, melainkan kehancuran yang perlahan merayap. Kamu berhak menjaga energi dan waktumu, karena hidupmu juga punya batas yang harus dihormati. Jangan biarkan dirimu terkuras habis untuk menyelamatkan jiwa yang tak mau berjuang untuk dirinya sendiri. Ingat selalu afirmasi ini dalam hatimu. Saya layak menerima cinta dan bantuan, tapi saya tidak wajib menjadi alasan agar orang lain tetap terjebak dalam ketergantungan. Jadilah cahaya yang memberi inspirasi, bukan rantai yang menahan langkah mereka. Karena kebebasan dan perubahan sejati hanya bisa lahir dari keputusan untuk berani melangkah dan bertanggung jawab atas hidup sendiri. Dalam setiap helaan napas, ingatlah, kebaikanmu adalah taman suci yang harus kau jaga dari hama yang tak tahu menghargai.
Jangan biarkan langkahmu patah hanya karena bayang-bayang yang mencoba merenggut cahaya dalam dadamu. Sebab, hati yang bijak tahu kapan harus merunduk dan kapan harus terbang tinggi di langit kebebasan. Kadang, membiarkan diri menjauh bukan berarti menyerah, melainkan menanam benih cinta yang lebih dalam pada jiwa sendiri. Di sanalah, dalam keheningan dan batasan yang kau buat, tumbuh kekuatan yang tak terlihat oleh mata, kekuatan yang menolak untuk hancur oleh perbuatan yang tak pantas. Kamu berhak berlabuh di pelabuhan damai, jauh dari badai yang merobek rasa. Kebaikan yang tak terjaga bagaikan air yang mengalir tanpa tepian, habis tanpa sisa. Maka pilihlah untuk menjadi sungai yang mengalir penuh makna, menyejukkan hanya mereka yang siap menerima dengan hati terbuka. Ingatlah, setiap tidak yang kau ucapkan adalah doa sunyi untuk keselamatan jiwamu yang berharga. Dan ketika kamu berdiri tegak dengan pilihanmu itu, kau telah menjadi cahaya yang tak hanya menyinari jalanmu sendiri, tapi juga mengilhami mereka yang belajar menjaga api hatinya. Teruslah berjalan, jangan gentar, karena dalam setiap keheninganmu ada kekuatan yang merayap lembut, mengajarkan kita bahwa mencintai diri adalah langkah pertama menuju kedamaian abadi. Terima kasih telah menemani saya hingga kata terakhir terucap. Setiap detik perhatianmu adalah cahaya yang menghangatkan jiwa ini. Semoga pesan ini menjadi lentera kecil yang menuntun langkahmu, membawa damai dalam hati dan keberanian untuk memilih dengan bijak. Ingatlah, perjalanan ini bukan tentang memberi tanpa batas, melainkan tentang menjaga cahaya di dalam diri agar terus menyala. Teruslah menjadi pribadi yang kuat, yang tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Sampai kita bertemu lagi di ruang kata dan rasa, jaga hatimu, pelihara jiwa, dan biarkan kebaikan tumbuh dalam setiap pilihanmu.